wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada PT Busan Auto Finance. Sebelum masuk ke materi, kenapa penting sekali dalam mengetahui perhitungan pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat vital. Karena melalui perhitungan dan pengelolaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak sangatlah penting agar kita mengetahui bagaimana kontribusi kita berdampak pada kemajuan negara. Kami berharap pada penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan kita semua. Sebelum masuk ke materi, saya selaku perwakilan kelompok akan memperkenalkan dari kami masing-masing. Saya Fazia Suci Ramadhania dengan NIM 64241101, lalu ada Bentang Safira dengan NIM 64241125, ada Naila Salsabila dengan NIM 64240961, ada Natasha Putri dengan NIM 64241124, ada Regi Nur Rohmat dengan NIM 64240998. Selanjutnya kami akan membahas materinya, mohon disimak ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting. Secara sederhana, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak memiliki sifat memaksa, namun masyarakat tidak menerima imbalan langsung atau kontrapretasi yang dapat ditunjukkan secara spesifik dari pembayaran tersebut. Meskipun begitu, kontribusi pajak sangat besar bagi keberlangsungan negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran umum lainnya. Melalui mekanisme ini, negara bisa menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan layanan pendidikan dan juga kesehatan, serta berbagai bentuk layanan sosial lainnya. Dengan kata lain, pajak menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memastikan tersedianya fasilitas publik yang memadai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai berbagai program penting yang menunjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi, seperti itu gambaran pada latar belakang mengenai pajak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Nur Rohmat dengan NIM 64240998. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sendiri PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah maksudnya, terus dana pensiun, badan perusahaan, dan juga penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 yang dikutip oleh Radionto 2010-71 menyebutkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan juga pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut. Itu saja presentasi saya tentang PPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila dengan NIM 64240961. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perpajakan. Yang pertama, menganalisa secara mendalam perhitungan pajak PT Busan Auto Finance. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakakuratan perhitungan PPH pasal 21. Yang ketiga, memahami suatu proses perhitungan perpajakan dalam sebuah perusahaan.
Dan terakhir, memahami sistem perpajakan pada PT Busan Auto Finance. Lalu ada manfaat pajak. Yang pertama, sebagai bahan kajian lanjutan, materi pengajaran dalam mata kuliah perpajakan yang relevan atau fondasi untuk disertai dan tesis. Yang kedua, untuk menyempurnakan sistem perhitungan pajak, mengurangi potensi resiko hukum, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Dan terakhir, sebagai input analitis untuk mereformasi regulasi pajak guna memperkuat kepatuhan nasional dan efisiensi pendapatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NIM 64241124 kelas 643C01. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat ada 3 sistem. Yang pertama itu adanya self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri PPh orang pribadi, PPh badan, dan PPN bagi PKP. Pada sistem ini wajib pajak bertanggung jawab atas seluruh proses dan pemerintah hanya melakukan pengawasan. Yang kedua adalah withholding system, yaitu pihak ketiga memotong atau memungut pajak dari wajib pajak lain. Contohnya PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan PPN oleh pemungut. Misalnya perusahaan memotong PPh 21 karyawan lalu menyetorkannya ke kas negara. Yang ketiga itu adalah official assessment system, yaitu pemerintah yang menghitung besaran pajak terutang. Contohnya itu pajak bumi, terus bangunan, serta BPHTB. Pada sistem ini wajib pajak hanya membayar sesuai ketetapan pemerintah. Di sini saya akan menyebutkan data karyawan dari PT Busan Auto Finance, yaitu dengan atas nama Muhammad Pihaki dengan NPWP 84318918412 dengan NIK 32760704049990002 yang beralamat di Jalan Rawageni RT 01 RW 09 dengan nomor 48 Depok, Jawa Barat. Nah, beliau ini bekerja sebagai staf administrasi dan keuangan di PT tersebut dengan NPWP PT tersebut yaitu 0189310621000 dengan penghasilan sebesar Rp5.397.000 per bulan dan dengan status belum menikah. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Osmar Fian Wijaya Anwar dengan NPWP-nya 542019387 per 3690000. PT Busan Auto Finance mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, lalu juga dia menentukan ketentuan potongan untuk karyawan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada tunjangan PPh sebesar 0,26%, terus yang kedua itu ada premi asuransi sebesar 1%, terus yang ketiga ada biaya jabatan sebesar 5%, terus yang keempat ada iuran pensiun atau JHT sebesar 107.940.000. Terus abis itu lanjut aja kita bahas data pajaknya sebagai berikut. Nama saya Dina Segera dan ini nomor 2411. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul angka yang ada di formulir 721 ini berdasarkan data penghasilan di formulir 721 ini berdasarkan data penghasilan tahunan. Pertama kita lihat bagian penghasilan bruto. Yang pertama adalah gaji, pensiun, THT, JHT. Nilainya 64.764.000. Ini adalah total gaji karyawan selama 1 tahun. Lalu ada tunjangan PPh sebesar 168.386, yaitu tunjangan yang diberikan perusahaan untuk membantu menuntut pajak karyawan. Setelah itu ada premi asuransi yang dibayar perusahaan, jumlahnya 647.640. Kemudian ada juga komponen
komponen bonus, gratifikasi, jasa produksi atau THR dengan total Rp5.390.000. Jika semua komponen penghasilan tersebut dijumlahkan, totalnya menjadi Rp70.977.026. Dan angka itu tercatat pada bagian jumlah penghasilan bruto. Setelah penghasilan itu terhitung, kita masuk ke bagian pengurangan. Pengurangan yang pertama adalah biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto. Dan hasil hitungannya adalah Rp851.851, lalu ada iuran pensiun sebesar Rp7.295.290, yaitu potongan betul untuk dana pensiun. Jika kedua pengurangan ini dijumlahkan, total pengurangan penghasilan adalah Rp1.844.131. Ketika total pengurangan ini dikurangi dari penghasilan bruto, kita mendapatkan penghasilan neto sebesar Rp66.132.895. Kan hal yang tidak memiliki penghasilan neto masa sebelumnya, maka angka neto inilah yang langsung digunakan untuk perhitungan pajak. Setelah itu, kita bandingkan dengan penghasilan neto tersebut dengan PPKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Status pada formulir adalah TK garis miring 0, sehingga PPKP-nya adalah 54 juta. Ketika kita kurangi penghasilan neto Rp66.132.895 ini dengan PPKP, yaitu 54 juta, hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp12.132.895. PKP ini berada di lapisan tarif pertama sehingga seluruhnya dikenakan tarif 5%. Perhitungan pajaknya adalah 5% dikali Rp12.132.895 sama dengan Rp606.644. Inilah PPh 21 terutang untuk 1 tahun dan perusahaan sudah memotong pajak dengan jumlah yang sama, yaitu Rp606.644. Karena pajak yang terutang sama dengan pajak yang dipotong, maka tidak ada kekurangan maupun kelebihan bayar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perhitungan pasal pajak 21, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.